Alhamdulillahi wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya yang sangat saya hormati, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Muslim plus, Muslim minus, dan Muslim plus minus. Uraian khutbah ini saya ambil dari buku Awwalu Marrah Usolli wa kana lis-salati ta'mun akhar, karya Khalid Abu Sadi. Hadirin sekalian, setiap kita sholat pasti kita membaca surah Al-Fatihah. Di situ ada permohonan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu kita ulang paling tidak 17 kali. 17 kali dalam sehari kita memohon dibimbing Allah. Dan bisa saja sampai di atas 100 kali kalau kita juga melakukan sholat sunnah yang banyak. Masuk masjid, jangan sampai tidak sholat sunnah. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Ini bukan tempat ecek-ecek. Ini tempatnya orang beribadah. Kita hormat kepada masjid. Dan hormatnya dengan sholat 2 rakaat. Itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Sholat duha, sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu. Berarti kita hampir sekian puluh, sekian ratus kita mau minta petunjuk kepada Allah. Lalu mengapa kita diperintahkan hampir setiap menit kita meminta ini? Ya, karena jika 1 detik saja kita tidak dibimbing Allah, kita akan melakukan dosa. 1 detik saja kita tidak dibimbing Allah, kita bisa menjadi orang yang sesat. Hadirin sekalian, tidak ada manusia bisa melakukan yang baik kalau tidak dibantu Allah. Tidak ada orang yang bisa meninggalkan yang dosa kecuali dibantu Allah. Coba kita sering membaca doa Rasulullah, Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su' illallah. Dengan nama Allah dan atas kekuasaan Allah, tidak ada orang bisa melakukan yang baik kecuali atas kehendak Allah. Dan tidak ada orang yang bisa meninggalkan yang dosa kecuali atas bimbingan Allah. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, berdasarkan ayat tadi, ada empat macam manusia yang terkait dengan bimbingan Allah. 1, Muslim yang mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian tetap mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak melakukan dosa sama sekali sampai akhir hayatnya. Nah, inilah yang kita sebut Muslim plus ini. Ya baik, remajanya baik, waktu dewasa baik, waktu jabat baik, tidak jabat baik, waktu tua baik, sampai akhir hayat baik. Tidak ada dosa. Ini tidak bisa kita tiru, karena ini adalah makomnya, ini adalah rankingnya para nabi. Yang kedua adalah Muslim yang minus plus, melakukan banyak dosa.
lalu tobat kemudian menjadi orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Apakah ada orang seperti ini? Banyak. Kapan itu terjadi? Mulai zaman Nabi ada orang seperti ini. Umar bin Khattab kan minus, plus, sampai akhir ayatnya. Banyak. Apa susahnya Allah memberi petunjuk kepada orang? Apa susahnya Allah memberi petunjuk hati seorang manusia, memberi cahaya kepada alam semesta ini dilakukan oleh Allah dengan mudah? Allahu nurus samawat. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Hadirin sekalian, kita berdoa mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara kita, keluarga kita yang masih hidup dalam lumuran dosa, ayo kita doakan terus. Kita doakan terus supaya mereka tobat. Khususnya warga kota yang kita cintai ini, yang terlibat dalam kriminalitas, kejahatan A, kejahatan B, dan seterusnya. Kita doakan supaya mereka ini menjadi orang minus kemudian menjadi plus. Yang ketiga, kebalikan dari itu, yaitu Muslim plus kemudian menjadi minus. Dulu baik waktu melarat, setelah jadi kaya rusak. Dulu baik sebelum menjabat, setelah menjabat rusak. Dulu baik sebelum populer, setelah menjadi orang populer, bahkan disebut influencer dengan sekian juta pemujanya, lupa, jelek. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa hidayah yang diberikan Allah kepada kita itu tidak ada jaminan bahwa itu tetap nempel pada kita. Dicabut oleh Allah sesaat pun itu bisa. Makanya di dalam Al-Quran ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai cabut hidayah yang Kau sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau saya memberi mobil yang bagus kepada orang, lalu orang itu tidak memanfaatkan, bahkan tidak dipergunakan untuk mobil, tapi dipergunakan untuk nyimpen, untuk ternak ayam umpamanya, atasnya untuk jemur kasur, ya saya tarik. Berarti dia tidak butuh dengan mobil itu. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita harus kita rawat, kita tumbuhkan, kita suburkan. Hadirin sekalian, lebih baik mantan preman daripada mantan orang beriman. Sebab pasti dia husnul khotimah. Lebih baik mantan pelacur daripada mantan muslimah, sebab dia menjadi husnul khatimah. Lebih baik mantan penjudi daripada mantan kiai, sebab dia pasti husnul khatimah. Dan kelompok yang keempat adalah Muslim plus minus plus minus plus minus. Jam 7 melakukan yang baik, jam 9 kambuh lagi, jelek, istighfar. Jam 10 baik, jam 11 kambuh lagi, umat lagi, istighfar, baik lagi, terus. Apakah Allah bosan untuk menerima taubat mereka? Tidak. Allah tidak bosan menerima istighfar orang selama orang itu tidak bosan untuk beristighfar. Nah, orang seperti inilah yang disebut di dalam surah At-Taubah, orang yang campur aduk antara baik dan buruk. Bisa saja kita sebut Muslim GC, gak jelas identitasnya. Disebut kafir kok yo melakukan yang baik, disebut Muslim kok melakukan yang jelek. Tapi jangan berkecil hati. Di akhir ayat itu kemudian Allah mengatakan mereka itu kalau mau bertobat akan diampuni segala dosanya. Hadirin, mudah-mudahan kita
Dengan khutbah ini menjadi orang yang semakin yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita dan semakin semangat untuk menjadi muslim yang kemarin-kemarin sekarang masih minus. Kita menjadi muslim yang plus, baik sampai kita ketemu Allah. Kita menjadi orang yang bersih, dan kami doakan, kita doakan semuanya warga Surabaya semakin hari semakin plus dan menjadi orang yang wafat dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, setiap hari kami membuat keputusan, setiap jam kami membuat keputusan, maka bimbinglah kami dalam membuat keputusan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan kami dipandang hina, jatuh kemuliaannya di dunia. Jauhkan kami pula dari siksa api neraka. Jadikan kami menjadi orang yang bertambah umur, bertambah pula kebaikannya. Bertambah umur, bertambah pula kemuliaannya. Bertambah umur, bertambah pula sedekahnya. Bertambah umur, bertambah pula semangat kerjanya. Bertambah umur, bertambah pula kepeduliannya kepada sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.